Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video ini, saya akan membahas tentang CD drive secara detail, mulai dari bagian dalam DVD slot, jenis-jenis dari CD drive, masalah yang timbul pada BIOS, dan masalah yang muncul pada Windows 10 berikut solusinya. Teman-teman bisa mengklik bagian yang ingin dilihat dengan cara mengklik link yang ada pada bagian deskripsi dari video ini. Supaya tidak gagal paham, inilah istilah-istilah yang akan saya gunakan dalam video ini. Secara singkat, CD drive adalah casing dari hard disk atau SSD 2,5 inci sehingga bisa dimasukkan pada slot DVD. Jadi, kegunaan CD drive yang paling utama adalah untuk menambah jumlah hard disk atau SSD yang bisa kita pasang pada satu laptop. Pertama-tama, saya perlihatkan dulu kondisi laptop saya yang masih memiliki DVD drive. Dalam video ini, saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad T430. Jadi memang secara khusus ya, video ini memang untuk laptop Lenovo ThinkPad. Ya guys, tapi secara umum juga bisa berlaku pada laptop merek lainnya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada device manager dari laptop T430 ini, kita masih bisa melihat DVD drive yang terpasang pada laptop ini ya guys. Sekarang kita lihat penampakan fisik dari DVD drive ini. Tutup dari DVD drive ini tentunya sangat unik dan hanya ada pada laptop Lenovo ThinkPad, di mana pada sebelah kanan dari tutup ini agak sedikit lebih kecil. DVD drive-nya ini pun bisa dengan mudah kita copot hanya dengan menggunakan tangan kosong. Oke guys, sekarang kita coba matikan dulu Windows-nya supaya kita bisa mencopot DVD drive-nya. Yap, sekarang Windows-nya sudah mati. Jadi kita bisa melepas baterainya dulu ya guys. Setelah itu, baru kita bisa keluarkan DVD drive-nya dengan cara menekan dan menahan kuncian DVD drive yang ada di sini. Dan menekan tombol pendorong ini ke arah luar dari DVD slot. Sekarang DVD drive-nya sudah berhasil kita keluarkan. Jadi kalau kita lihat pada DVD drive ini, sebenarnya ada bagian-bagian yang hanya bisa kita dapatkan pada laptop ThinkPad. Seperti ini ya guys. Pertama, tutup depan yang agak kecil di sebelah kanan. Yang seperti ini ya guys. Kedua, kuncian yang ada di sini yang berguna untuk menjaga supaya DVD drive ini tidak lepas. Yang ketiga, adanya pasak di bagian belakang yang berguna untuk memperkuat posisi DVD drive. Yang sangat menarik, ketiga bagian di atas bisa kita lepas dan kemudian kita pasang pada CD drive. Sebelum kita memasang hard disk atau SSD, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam DVD slot ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang kita bisa lihat apa yang terjadi pada bagian dalam dari DVD slot ini. Misalnya saat kita menekan tombol kuncian. Seperti ini ya guys. Ternyata bagian ini yang ikut bergerak di dalam DVD slot ini.
Dan juga saat kita menekan tombol pendorong. Seperti ini ya guys. Ternyata ada lempengan besi yang mendorong dari bagian dalam. Kita juga bisa melihat seperti apa lubang tempat pasak pada belakang caddy drive. Jadi memang lubangnya pas banget nih guys ya, dengan pasak pada belakang caddy drive. Dan yang terakhir tentu saja kita bisa lihat slot SATA dari DVD slot ini. Kembali lagi ke caddy drive, sebenarnya bentuk dari caddy drive-nya itu sendiri seperti ini ya guys. Karena dalam video ini saya menggunakan laptop Lenovo ThinkPad T430, maka caddy drive yang saya pakai memiliki ukuran tinggi 12,7 mm. Selain yang ukuran 12,7 mm, ada juga caddy yang tingginya 9,5 mm yang dipakai pada ThinkPad T420S, T430S, dan juga beberapa seri ThinkPad yang lainnya. Biasanya, pada saat kita membeli satu caddy drive yang bersifat umum atau universal, kita akan mendapatkan satu tutup depan, 4 skrup, dan juga satu obeng kecil. Tapi memang caddy ini pada dasarnya adalah untuk hampir semua laptop ya guys. Jadi bisa kita bilang sifatnya adalah universal gitu. Tutupnya pun masih berupa yang kotak begini guys ya, dimana tutup ini tidak cocok untuk laptop ThinkPad. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita bisa melepas beberapa bagian dari DVD drive dan memasangnya ke caddy drive, seperti berikut ini. Yang pertama, kita akan melepas tutup dari DVD drive yang merupakan DVD drive original dari Lenovo ThinkPad dan memasang tutup tersebut pada caddy drive. Seperti ini ya guys. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya, sebaiknya kita melepas semua pembungkus plastik yang ada pada sekeliling caddy drive ini ya guys. Karena plastik ini dapat menghambat masuknya skrup. Yang kedua, kita akan melepas kuncian pada DVD drive ini dan memasangnya pada caddy drive. Seperti ini ya guys. Memang kuncian ini aslinya dilem ke bodi dari DVD drive. Jadi kita mungkin harus sedikit mencongkelnya saat akan melepaskannya dari DVD drive. Yang ketiga, kita bisa melepas pasak pada belakang DVD drive dan memasangnya pada caddy drive.
Pada bagian tengah dari CD drive ini, kita bisa masukkan hard disk untuk laptop atau SSD. Pertama, kita akan coba dulu untuk memasang hard disk. Seperti ini ya guys. Pada saat memasang hard disk atau SSD, kita harus pastikan bahwa hard disk atau SSD tersebut sudah tertancap dengan kokoh pada slot SATA yang ada pada CD drive ini. Karena memang kalau hard disk atau SSD ini belum terpasang secara kokoh, itu akan mempengaruhi kecepatan transfer data dari hard disk atau SSD yang kita pakai. Kemudian, kita bisa pasang 4 skrup yang ada pada paket pembelian, supaya posisi hard disk atau SSD menjadi lebih kuat dan mantap. Itulah peragaan untuk memasang hard disk pada CD drive. Berikutnya, kita akan memasang SSD pada CD drive ini. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti saat kita memasang hard disk pada CD drive ini. Oke guys, sekarang SSD-nya sudah terpasang dan siap digunakan. Jadi khusus SSD kita bisa mendorong pakai dua jari ini ya guys, di belakang sini guys tuh ya, tuh, tuh. Atau jari tengah juga boleh begini guys ya, juga boleh begini, juga boleh jari tengah ya. Nah begini guys, ya. Kan kalau pakai hard disk kita nggak bisa begini guys, nanti tengah-tengahnya hancur guys ya. Tapi kalau pakai SSD kita bisa pegang begini guys ya, pegang begini, jempolnya di sini, tinggal didorong ke sini. Nah gitu guys ya. Nah, gini guys ya, 1, 2, 3. Nah gitu guys ya. Nah gitu, sudah pol. Oke, kalau sudah pol ya sudah menancap ya.
dengan paten gini guys, ya. Kita bisa skrup di sini guys ya, dan di sini. Sekarang, kita bisa memasukkan KD drive ke DVD slot pada laptop T430. Seperti ini ya guys. Karena ini adalah pertama kali kita memasang KD drive, saya sarankan untuk merubah boot mode menjadi diagnostics. Dengan cara, pada menu BIOS, pilih tab Startup, kemudian pada setting boot mode, pilih Diagnostics. Bagi teman-teman pengguna laptop dengan OS Windows 10 yang memiliki masalah dalam mengakses BIOS setting, silakan lihat video saya tentang problem dalam mengakses BIOS setting pada Windows 10, yang linknya ada di bagian deskripsi dari video ini. Kembali lagi tentang boot mode, kita harus merubah boot mode dari quick menjadi diagnostics, sehingga kita bisa memastikan bahwa hard disk atau SSD yang kita pasang pada KD drive sudah terdeteksi oleh BIOS atau belum. Kalau hard disk atau SSD yang kita pasang pada KD drive terdeteksi oleh BIOS, maka kita dapat melihatnya pada tampilan startup. Seperti ini ya guys. Ini adalah SSD yang baru saya pasang pada KD drive. Pada beberapa jenis KD drive, terkadang bisa kita temukan lampu LED yang menandakan bahwa KD drive tersebut sudah terdeteksi. Seandainya hard disk atau SSD yang Anda pasang tidak tampil pada waktu startup, maka Anda bisa mematikan laptop dan mencabut KD drive dan kemudian memasang kembali KD drive tersebut. Jika setelah menancapkan KD drive kembali tetap tidak terdeteksi, maka Anda dapat masuk ke BIOS dan pilih tab config, kemudian pilih power, dan pada setting optical drive speed, pastikan Anda memilih high performance. Berikutnya Anda bisa merestart laptop Anda kembali, dan setelah hard disk atau SSD-nya terdeteksi oleh BIOS dan tampil pada saat startup, maka langkah berikutnya adalah masuk ke dalam Windows ya guys. Nah, seperti ini. Ternyata ada dua masalah yang sering muncul untuk penggunaan KD dalam Windows 10. Masalah yang pertama yaitu seringkali hard disk atau SSD yang ada pada KD drive tidak terdeteksi oleh Windows. Untuk mengecek kondisi ini, setelah masuk Windows, kita bisa membuka Device Manager. Kemudian, kita bisa mengklik Disk Drives untuk memastikan bahwa hard disk atau SSD yang baru kita pasang sudah terdeteksi atau belum. Seandainya hard disk atau SSD yang kita pasang tidak terdapat pada bagian disk drive, itu berarti Windows tidak mendeteksi hard disk atau SSD yang baru kita pasang. Solusi yang cukup ampuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan merubah registry pada path Haki Local Machine /software wow 6432 node lagi Lenovo /pwrm grv /data automatic out disable. Dari default value yaitu 1,
menjadi 0. Dan juga merubah registry out disable duration dengan path yang sama dari 60.000 menjadi 600 juta dalam desimal ya guys. Path lengkap untuk registrinya akan saya tulis juga di bagian deskripsi dari video ini. Setelah kita merubah dua registry di atas, kemudian kita bisa restart Windows-nya. Apabila hard disk atau SSD yang baru kita pasang masih belum bisa terdeteksi, maka terkadang merestart Windows sekali lagi bisa mengatasi masalah ini. Masalah yang kedua pada Windows 10 adalah Windows tidak dapat sleep atau shutdown secara normal. Hal ini dapat diatasi dengan menggeser switch pada CD drive yang biasanya terdapat pada dua tempat, yaitu di bagian luar, seperti ini, atau di bagian dalam dari CD drive, seperti ini guys. Jadi tergantung tipe dari CD drive-nya. Terkadang switch-nya ada di bagian luar, dan terkadang juga ada yang di bagian dalam. Cara menggunakannya, pertama, teman-teman bisa menggeser switch tersebut ke posisi paling kanan. Kemudian, tancapkan lagi CD drive-nya dan start Windows-nya. Setelah kita masuk ke Windows, maka kita bisa melakukan sleep atau shutdown dan cek apakah laptopnya menjadi sleep atau shutdown dengan normal atau tidak. Kalau memang berhasil untuk sleep dan shutdown dengan normal, berarti posisi switch tersebut sudah cocok dan tidak perlu dirubah-rubah lagi. Tapi sebaliknya, kalau laptop teman-teman tidak berhasil untuk sleep atau shutdown secara normal, silahkan geser switch tersebut ke posisi paling kiri dan lakukan tes kembali untuk sleep atau shutdown. Biasanya dengan merubah posisi switch ini dapat mengatasi masalah tentang sleep dan shutdown ini ya guys. Untuk berikutnya, kalau CD drive teman-teman tidak mengalami masalah apapun, maka teman-teman bisa merubah boot mode pada BIOS menjadi quick kembali, supaya waktu untuk booting laptop menjadi lebih cepat. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa CD drive yang sudah saya pasang pada T430 ini ya bisa kita lepas gitu ya, dan kita pasang pada laptop ThinkPad lain yang memiliki ukuran DVD drive 12,7 mm, seperti misalnya pada laptop T530 atau W530. Jadi kalau kita lepas dulu guys ya, ini CD-nya kita lepas dulu dari 430 ya. Nah, gini. Ya guys, CD-nya guys. Oke, kalau kita sudah lepas dari T430, sekarang bisa kita langsung pasang pada T530. Nah, ini guys ya, T530. Jadi bisa kita langsung pasang begini aja guys, ya, semudah ini guys. Nah, gitu guys ya. Udah. Ini akan terasa sangat bermanfaat kalau kita menginstal sistem operasi Linux di dalam CD drive ini guys ya. Jadi kita kalau mau pakai
ThinkPad yang manapun gitu ya. Tinggal kita masukkan aja KD-nya dan kita bisa langsung menggunakan sistem operasi Linux. Nah, gini guys ya. Kita buka lagi. Oke. Saat ini kita mau menggunakan W530 ya guys, yang seperti ini. Ya. Jadi, kita bisa langsung memasukkan saja ke D drive ya, yang sudah berisi SSD tadi ya, ke DVD slot dari W530. Seperti ini guys, ya. Nah, langsung guys bisa dipakai. Ya. Mudah-mudahan kalau sempat saya akan membuat video yang menggunakan sistem operasi Linux ya pada SSD yang saya gunakan dalam KD drive ini ya guys. Oke guys, saya pikir cukup sekian video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik like dan share. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys, sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.